Raditu billahi robba, bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dalam kesempatan yang mulia ini, di malam hari yang berbahagia ini, saya Suryanto mengajak Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rezeki, karunia yang tercurah kepada kita semua hingga hari ini kita bisa masih dapat merasakan nikmat-nikmatnya yang cukup besar. Semoga saja nikmat-nikmat Allah terus mengalir dan tercurah kepada kita semua sebagai hambanya yang terus bersyukur. Mudah-mudahan rasa syukur ini pada akhirnya nanti Allah akan terus menambah dan mencukupkan segala nikmat dan rezekinya kepada kita semua yang berhadir dalam kesempatan kali ini. Kemudian salam salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, uswatun hasanah, teladan terbaik yang pernah ada di muka bumi, jadi inspirasi dari gerakan Muhammadiyah sendiri. Sebagai warga persyarikatan kudu wajib kita untuk meneladani risalah-risalah beliau, sunnah-sunnah beliau untuk kita hidupkan kembali. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, hormat khusus untuk Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Penunopan, Bapak Aminullah, kemudian seluruh majelis yang telah berhadir, Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan di SD Muhammadiyah 1 Aikanopan dan SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Aikanopan, seluruh warga persyarikatan yang tergabung dalam kesempatan kali ini, dan khususon kepada Bapak Arif Rahman Hakim, materi pada kajian daring Senin malam kita untuk edisi yang ke-45 ini. Terima kasih banyak Pak Arif sudah bersedia untuk bisa bergabung bersama di keluarga besar Pimpinan Cabang Muhammadiyah Penunopan. Ini diharapkan mampu memberikan energi baru Pak, cerita-cerita yang memberi semangat terkait dengan materi malam hari ini tentang revitalisasi kaderisasi. Mudah-mudahan kesempatan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka pengajian kajian daring Senin malam pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mu'alim Haris Ritonga. Pada Mu'alim, saya persilakan. Baik, Mu'alim. Sudah terhubung dengan Mu'alim ya. Baik, Mu'alim, apakah ada gangguan atau bagaimana Mu'alim? Mu'alim Haris? Ya. Kedengeran Pak? Ya, silakan Mu'alim. Videonya Mu'alim, wajahnya dinampakkan. Bagaimana Mu'alim? Apakah ada gangguan atau bagaimana? Kalau ada gangguan, mungkin kita bisa alihkan ke teman yang lain untuk membacakan ayat suci Al-Quran pada malam hari ini. Ya, Pak Rudi soalnya sudah siap-siap ini, Yo. Untuk sudah membuka Quran juga nih Pak Rudi ini. Siap.
Mana Mu'alim? Oke, pas kita alihkan untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'annya dialihkan ke Ustadz Rudi Chandra Simbolon. Pada waktu kami persilakan Ustadz. Miknya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hashr ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Rudi telah membacakan ayat suci Al-Quran untuk kajian dari Senin malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendengarkan tambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian. Mari bersama langsung kita dengarkan kajian materi dari Ustadz Arif Rahman Hakim dari Yogyakarta berkaitan dengan materi revitalisasi mindset kader. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat menambah giroh semangat kita yang ada di kehidupan ini untuk bertumbuh jauh lebih baik lagi. Pada Ustadz Arif Rahman Hakim kami persilakan. Baik, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Segala puja dan puji hanya bagi Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Kepadanya kita senantiasa menggantungkan segala harapan hidup kita, baik untuk kehidupan di dunia ini maupun untuk kehidupan yang abadi kelak di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah pula kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan kepada semua umatnya yang senantiasa setia di atas jalan ajarannya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir dalam pertemuan Zoom meeting ini, termasuk di dalamnya, untuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada Pak Amirullah, ada Mas Anto, bapak-bapak ibu-ibu yang lain, ya, bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah atas karunia Allah, kita semuanya pada malam hari ini dapat silaturahim meskipun melalui media daring, tetapi ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar yang senantiasa harus kita syukuri, banyak bersyukur, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 12, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya syukurnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Syukurnya itu, kebaikan dan keberkahannya akan kembali kepada setiap diri masing-masing kita yang bersyukur kepada Allah. Tidak hanya nikmat yang ada akan Allah jaga, tetapi dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah juga berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh barang siapa yang pandai bersyukur, saya Allah akan menambah-nambahkan nikmatnya kepada kita semua, pada keluarga besar kita, pada perserikatan kita, pada sekolah yang diamanahkan kepada kita. Bersyukur Allah akan menambah-nambah keberkahan di dalam hidup kita yang akan Allah berikan baik dari langit pun dari bumi. Barokatin minas sama'i wal ardh. Walakin kazzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Dan dari surat Ibrahim, tetapi manakala kita tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya siksaku sangat pedih. Karena siksa di sini ya tentu berbagai soalan, kegagalan-kegagalan. Itu semuanya bukan dari siapa-siapa, bukan dari orang lain. Tetapi hakikatnya adalah dari kita sendiri. Baik, Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk mengawali bincang-bincang. Dan saya berharap nanti ya tengah waktu yang sediakan dalam pertemuan ini, nanti mungkin saya bisa memberikan sebagai pengantar. Kemudian separuh waktunya saya ingin sekali sebenarnya kesempatan yang terbaik itu adalah ketika kita bisa sharing, ya,
Karena kalau ceramah itu satu arah ya. Kalau kita bisa diskusi, tanya jawab, tentu ini akan sangat efektif. Itu langsung berhubungan atau berkenaan dengan sesuatu ya, penting ya, dibutuhkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu semua. Baik Bapak dan Ibu, ini sebagai tema kita, ya, revitalisasi mindset. Jadi mindset itu adalah cara pandang kita, bagaimana kita bisa membangun visi secara pribadi, visi secara organisasi, perserikatan, yang berkaitan kita sebagai kader perserikatan itu, orang-orang yang berada di barisan yang paling depan, mengawal. Baik, Bapak dan Ibu, tadi Pak Anto sudah sedikit memberikan pengantar, perkenalan, ya, saya dari Jogja. Sebenarnya aslinya ya tidak Jogja. Asli saya dari Tuban, Jawa Timur. Saya merantau ke Jogja sejak umur 18 tahun. Dan sudah berapa? 34 tahun. 34 tahun saya berada di Jogja. Melebihi dari usia Pak Anto ini. Jadi saya merantau di Jogja, mungkin Pak Anto belum lahir. Pak Anto kan mungkin baru berapa? 21 atau 22 Pak Anto? Masih muda sekali, dan satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita semuanya Bapak dan Ibu ya bisa membersamai pemuda-pemuda kita, karena masa depan kita itu ada pada pemuda-pemuda. Jika kita bisa membangun mindset pemuda kita, membangun visi pemuda kita, maka insya Allah ke depan walal akhiratu khairun laka minal ula. Surat Ad-Duha ayat 4. Masa depan itu harus lebih baik di masa sekarang. Mungkin slide berikutnya, Manto, kan. Ustadz, sedikit ada gangguan untuk share slide ini, Ustadz. Belum muncul dari tadi, Ustadz. Oh gitu. Karena itu bentuknya PDF, jadi mungkin tinggal diarahkan anunya aja, kursornya ke bawah. Mungkin kalau PDF. Dari layar Ustadz kelihatan? Ya? Dari layarnya Ustadz kelihatan nggak, Ustadz? Kelihatan. Ya, kelihatan dari layar saya. Iya. Kelihatan di halaman pertama dari sudah layar kelihatan. Bapak Ibu, apakah terlihat? Kelihatan. Jadi kita minta bantuan dari mualim untuk bisa ganti slide-nya dari servernya mualim. Kita mualim yang menampilkan slide-nya. Baik, silakan mualim, mohon bantuannya. Nah, itu sudah. Ya, baik. Meskipun ya kalau dalam bentuk PDF itu aman, tapi memang tampilannya jadi satu. Tapi itu enak sebenarnya. PowerPoint itu nanti munculnya satu-satu. Tapi kadang-kadang error. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mengawali bincang-bincang kita pada malam hari ini. Saya senang sekali mendapat kesempatan bisa berbagi, bisa silaturahim dengan Bapak Ibu semua, dengan
keluarga besar Muhammadiyah di Aikanopan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah 34 tahun sudah jadi orang Jogja daripada orang Jawa Timur. Logatnya, dialeknya saja sudah beda, ya, sudah seperti orang Jogja, tidak lagi seperti orang Jawa Timur. Baik, yang pertama, Bapak Ibu, sekedar sebagai layout ya. Jadi membangun mindset bagi seorang kader itu sama artinya dengan membangun masa depan. Karena di dalam Islam sendiri memang bagaimana kita bisa melihat kehidupan kita jauh ke depan, tidak sebatas kehidupan di dunia, tapi kehidupan di akhirat. Bagaimana kehidupan di akhirat kita, ya tentu tidak bisa lepas dari apa yang kita perjuangkan di dunia. Ini layarnya jadi beda ya, tampilan layarnya. Bisa saya lanjutkan ya, Bapak Ibu? Halo? Ya, lanjut Ustaz. Bisa saya lanjutkan ya. Jadi membangun mindset itu sama dengan bagaimana kita bisa memulai dengan kita membangun visi, ya, visi kader-kader kita, orang-orang yang sama-sama berjuang bersama kita, karena dari visi yang kita bangun bersama itu, maka insya Allah motivasinya, semangatnya itu akan menjadi sama. Sebelum kita mengeksekusi berbagai macam agenda kegiatan, itu akan beda rasanya ketika para eksekutor itu telah memiliki visi yang sama dalam paradigma berpikirnya, tidak hanya kemudian bersifat transaksional, ya, transaksional. Melakukan ini saya akan mendapat apa, tidak seperti itu. Tetapi apa yang kita lakukan itu adalah itu merupakan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Agar di dalam kehidupan kita itu kita bisa menjadi yang terbaik. Yang terbaik bersama-sama orang-orang lain yang berusaha juga untuk menjadi yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, di sini ada kata-kata ahsanu amal. Al-Mulk ayat 2. Ahsan itu maknanya adalah memberikan karya-karya terbaik. Ini hanya bisa dibangun orang-orang yang optimis, melihat bahwa apa yang akan dilakukan bersama, karena sukses itu tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu membangun mindset, perlu membangun visi. Maka di sekolah atau di perusahaan-perusahaan sekarang juga begitu, disebutkan visi perusahaannya, visi sekolahnya. Sebagai fondasi yang pertama. Kemudian yang kedua, selanjutnya di slide berikutnya itu saya tayangkan yang maha perencana itu tidak ada lain kecuali hanya Allah. Maka salah satu
karunia yang terbesar. Saya ulangi lagi, Ibu dan Bapak sekalian, salah satu karunia Allah yang terbesar diberikan kepada kita itu ketika kita dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang mempunyai visi yang sama. Orang-orang yang mempunyai mindset yang sama, yaitu dia menyandarkan rencana terbaik yang sudah diprogramkan, kemudian dilaksanakan, dilakukan, itu semuanya disandarkan hanya kepada Allah. Karena memang Allah yang maha merencana. Rencana Allah yang akan pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Karena kita sebagai manusia bisa saja itu terwujud, ya, diwujudkan oleh Allah, tapi bisa juga mungkin Allah mempunyai rencana lain untuk kita. Maka kita sangat berbahagia ketika di dalam komunitas kita, di dalam lingkungan kita, di dalam sekolah kita, di dalam perserikatan kita, di dalam PCM kita, di dalam majelis dikdasmen kita, itu kita bisa saling menginspirasi agar kita mengenal Allah. Mengenal Allah itu ilmu yang paling tinggi. Jadi ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita, ya, di SD Muhammadiyah Aikanupan, kemudian di SMP Ahmad Dahlan, ya, Pak Tanto, ya, itu tujuan kita sama dengan tujuan para nabi dan rasul. Kalau kita mengkaji Al-Quran itu, tugas para nabi dan rasul itu sekarang diwariskan kepada kita. Tugas para nabi dan rasul itu diulang-ulang di dalam Al-Quran dengan redaksi yang sama juga. Bunyinya, ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Itu adalah ilmu yang paling tinggi. Di antara semua ilmu-ilmu yang baik, kita di sekolah semuanya mengajarkan ilmu-ilmu yang baik. Ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia, ada matematika, ada sains, pengetahuan sosial, dan ada ilmu agama. Ilmu agama inilah ilmu yang paling tinggi tingkatannya, dan kita mesti sangat berbahagia dan sangat bersyukur karena Allah, ya, memilih kita. Allah memilih kita sebagai jalan melalui kita kepada Allah. Ini ada telepon. Saya lanjutkan. Jadi ketika kita membangun mindset, ya, kita membangun visi di dalam kita melaksanakan amanah perserikatan, membangun visi di dalam kehidupan kita, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dimensi duniawi yang bersifat transaksional itu, jadi ya sederhananya transaksional itu ya kalau kita membutuhkan, kita semangat. Kalau kita tidak membutuhkan, tapi sebaliknya mungkin orang lain yang membutuhkan, nah artinya jadi beda.
Kalau kita mendapatkan ya baik, saya lanjutkan. Ada telepon. Bapak Ibu sekalian, jadi ini penting ya. Yang pertama kita dituntunkan di dalam agama kita, ya, perserikatan kita berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Jadi yang pertama kali yang harus kita luruskan adalah visi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan kepada manusia, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Banyak ya dalam perjuangan kita di perserikatan ini yang kemudian menjadi kurang harmonis ya, karena ada kepentingan-kepentingan yang tidak disandarkan kepada Allah. Nah, ketika kita khususnya bapak-bapak, ibu-ibu sebagai kader-kader perserikatan yang memikul amanah yang sangat mulia ini, visinya sudah semata-mata hanya mengharapkan keridhaan dari Allah. Itu saya baca dalam literatur sufi-sufi itu, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wahai Allah, engkaulah tujuanku, ya, engkaulah tujuanku, dan hanya keridhaanmu yang aku cari. Nah, ini akan menjadi apa istilahnya, spirit ya di dalam hidup kita itu, untuk tidak noleh-noleh, ya, artinya kita mempunyai azam, ya, mempunyai motivasi yang sangat kuat, ya, untuk bisa memberikan semua yang terbaik. Jadi waktu terbaik kita, ilmu terbaik kita, pikiran, tenaga yang terbaik kita, finansial terbaik kita. Dan itu semuanya Allah katakan tidak untuk siapa-siapa, tetapi akan kembali untuk diri kita masing-masing. Nah, di sini Allah Maha Perencana, ya. Allah itu zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah itu mempunyai sifat-sifat, ya, sebagaimana nama-namanya yang mulia, Asmaul Husna, ya. Jadi ketika kita membangun visi, kita kenalkan ya dengan Allah. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Saya juga bersyukur, ini mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, beberapa hari yang lalu ya, belum ada ya, sekitar 1 bulan lah ya Pak Anto, ya 1 bulan kita bersama-sama melakukan rihlah perjalanan ya ke Turki. Kita banyak belajar, kita banyak sharing ya, termasuk alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita malam hari ini ya, tidak hanya Pak Anto yang kenal dengan saya, tetapi bagaimana sebagai syukurnya Pak Anto ya bisa mempertemukan kita semuanya ya, dalam pertemuan daring pada malam hari ini. Saya lanjut Bapak dan Ibu sekalian, masih ya, ini memang namanya sharing itu harus pelan-pelan dan nyaman ya, agar ini menjadi nutrisi ya, menjadi tambahan amunisi ya untuk bekal perjuangan kita di medan dakwah ya gitu. Nah,
Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita lihat nama-namanya Allah yang mulia itu, ya diawali dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian diakhiri apa Bapak Ibu sekalian nama Allah yang mulia itu. Diakhiri dengan namanya yang ke-99 itu As-Sabur. Allah yang maha sabar. Ya. Keterbatasan hambanya, ya keterbatasan di sini dalam arti kita sebagai manusia itu kadang-kadang tidak bisa melaksanakan amanah dengan baik. Ini dengan berbagai macam alasan. Ya. Nah, Allah begitu sabar, menunggu sampai kita memberikan yang terbaik. Hari ini belum bisa ditunggu besok. Besok belum bisa ditunggu besok lagi. Itulah as-sabur. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kita di Perserikatan Muhammadiyah, bagaimana kita membangun ya, kita sebagai teamwork, sebagai tim kerja ya, yang dilandasi dengan visioner kita kepada sifat-sifat Allah yang mulia, maka harusnya dalam setiap ya, komunikasi yang kita bangun dalam keseharian itu adalah membawa nama-nama Allah yang mulia itu. Kita harus semuanya memberikan yang terbaik. Nah, di slide selanjutnya di bawah nama-nama Allah yang mulia itu saya tidak sengaja mendapatkan tayangan ya. Jadi nama Allah Alif Lam Lam Ha itu dalam sebuah kajian diilustrasikan dengan telapak tangan kita. Ya, mungkin selama ini kita jarang ya. Mungkin hampir bahkan mungkin ada yang tidak ada yang mungkin belum pernah mengamati ketika kita memandang dengan seksama ya, jari-jari tangan kita itu desainnya itu adalah desain tulisan nama Allah. Ya, ada alif, lam, lam, ha. Ya. Dan siapa yang mendesain itu? Siapa yang mendesain tangan kita itu? Tidak lain, ya hanya Allah. Orang tua kita yang melahirkan kita, yang menjadi sebab kita lahir ke dunia, tidak bisa melakukan itu. Dokter mungkin yang membantu kelahiran kita juga tidak bisa. Guru yang juga sangat berjasa dalam hidup kita juga tidak bisa ya mendesain tangan kita. Jadi semua tangan kita itu by design dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya bagaimana Allah yang maha perencana itu ya sunatullahnya itu memberikan rencananya Allah itu melalui tangan kita. Tangan adalah lambang dari usaha, dari ikhtiar. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan rencana-rencana Allah yang terbaik. Yang terbaik itu ya apa yang Allah berikan kepada kita berdasarkan ikhtiar terbaik kita. Nah, jadi perlu kita semuanya memahami ya bahwa ketika kita sudah melakukan ikhtiar yang terbaik, maka pasti hasil yang dicapai itu adalah yang terbaik. Meskipun kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi hakikatnya itu adalah yang terbaik dari kita. Ini bedanya orang kalau yang menyandarkan ya visi hidupnya itu kepada Allah dengan tidak. Jadi kesuksesan yang ada di dalam hidup kita itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, agar kita mendapatkan anugerah itu, ya, jadi anugerah yang berupa karunia hasil yang diberikan oleh Allah, baik itu yang sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak, sesungguhnya hakikatnya itu adalah yang terbaik. Manakala, nah ini Bapak Ibu sekalian, ini harus selalu ya kita doktrinkan, kita hunjamkan, kita masukkan ya ke dalam pikiran anak-anak didik kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya. Nah, bagaimana Allah itu zat yang maha pengasih lagi maha penyayang itu tidak mungkin merencanakan yang buruk kepada hambanya, tidak mungkin. Manusia yang terbatas kasih sayangnya saja tidak mungkin akan ya kita dikasih, disayangi manusia, ya. Ada orang yang mengasihi dan menyayangi kita. Rasanya tidak mungkin orang tersebut akan ya melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Apalagi ini Allah. Lalu bagaimana kita bisa melihat bahwa hasil yang diraih, hasil yang dicapai itu, baik itu berupa kesuksesan sebagaimana yang kita harapkan atau kesuksesan yang masih tertunda, bahwa itu semuanya adalah yang terbaik oleh Allah, itu diukur secara sederhana itu ya dengan 3 hal saja, secara sederhana dengan 3 hal. Jadi yang pertama adalah kita mengawali setiap ikhtiar kita itu harus dengan doa. Maka doa itu sebagai fondasi. Jadi sebelum kita merencanakan sesuatu, melakukan sesuatu, mengeksekusi ya, keputusan-keputusan yang sudah kita buat dengan sebaik-baiknya, bisa disandarkan terlebih dahulu dengan kita berdoa kepada Allah. Ini penting sekali Bapak dan Ibu sekalian, lebih-lebih untuk anak-anak kita, para wali murid kita, orang tua dari peserta didik kita. Jadi harus disandarkan dengan kita berdoa, kita mendekat, memohon kepada Allah. Itu sandaran yang pertama, bukan pada pekerjaannya dulu. Kalau anak itu misalnya, kamu harus rajin belajar, biar pinter. Sebelum anak itu rajin belajar, harus kita bangun dulu. Bagaimana anak-anak kita itu dekat dengan Allah. Bagaimana anak-anak kita itu bisa berdoa kepada Allah. Nah itu sandaran yang pertama. Yang kedua baru kita lihat ya sejauh mana planning, perencanaan, kemudian eksekusi profesional, ya karya-karya profesional yang kita lakukan ya untuk mewujudkan sebuah cita-cita itu. Ya, kita persiapkan segala sesuatunya, termasuk salah satunya malam hari ini ya ada kajian mingguan ya ini Pak Anto ya. Jadi mingguan itu adalah dalam rangka bagaimana kita mengawal tadi itu agar semua hasilnya itu adalah yang terbaik. Nah, kita kan nggak bisa melihat yang terbaik itu yang seperti apa. Nah, yang bisa kita lihat, yang bisa kita ukur adalah pada syariatnya, ya, pada persyaratan untuk mendapatkan yang terbaik itu. Jadi yang pertama kita sandarkan kepada Allah dengan doa, kita mendekat kepada Allah, ya kita semua sebagai kader perserikatan, anak-anak juga sebagai kader perserikatan dan para wali murid kita juga. Itu baru di situ saja Bapak dan Ibu sekalian, baru bersandar di awal sekali itu saja, itu nanti sudah terasa itu. Terasa. Kesuksesan itu hanya tinggal nunggu waktu. Ya, sudah terasa. Nah, yang kedua, kita mulai masuk kepada ikhtiar. Nah, kita rencanakan, kita analisis
kekuatan-kekuatan kita, kelemahan-kelemahan kita, tantangan-tantangan, ya, hambatan-hambatan. Nah, itu kita diskusikan. Terus kemudian maka kita membuat prioritas, ya, rencana yang akan kita eksekusi bersama, kita laksanakan bersama. Disandarkan pada berserah diri kepada Allah, karena Allah yang maha merencana yang terbaik untuk kita. Wah, itu adanya hanya senang dan semangat, ya, dalam yassiru wala tu'assiru, berilah kemudahan, jangan menjadikan kesulitan. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, tahap yang ketiga sudah, maka hasilnya apapun itu, ya, kalau misalnya di presentasi keberhasilan itu, ya, seberapapun presentasi pencapaiannya, manakala sudah kita semuanya mendekat kepada Allah, bersandar kepada Allah, lalu ada prioritas berdasarkan berbagai macam, ya, analisa-analisa yang sudah dilakukan oleh tim kita, ya, didiskusikan, dimusyawarahkan, maka kemudian hasilnya akan menjadi yang terbaik. Terbaik itu bisa saja kesuksesan demi kesuksesan, ya, yang sebagaimana secara lahiriah bisa kita lihat, ataupun sebaliknya kesuksesan yang mungkin secara lahiriah, ya, nampaknya belum tercapai, tetapi sebenarnya itu merupakan pintu gerbang, ya, sebagai pembuka awal dari kesuksesan yang sangat besar. Jadi ibaratnya kalau kita melompat, ya, tanpa istilahnya awalan, bahasa Jogjanya itu tanpa ancang-ancang, ya, tanpa persiapan. Orang itu kalau mau meloncat kan mesti mundur dulu, ya, mundur dulu, terus lari dengan cepat lalu melompat. Itu lompatannya, ya, akan lebih dahsyat dibandingkan orang yang tanpa ancang-ancang. Bisa jadi mungkin hasil yang diraih belum sesuai yang kita harapkan, padahal semua sisi, ya, kita evaluasi itu kita sudah memberikan yang terbaik. Itu berarti akan ada kesuksesan yang lebih besar, ya, yang akan kita lompati, yang akan kita lalui bersama. Nah, ini. Saya lanjutkan, Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya membuka di slide saya sendiri. Kalau di layar tidak nampak, ya, Pak Anto, ya, tidak nampak, ya, di slide, ya. Enggak kelihatan, Ustaz. Enggak kelihatan, ya. Yang tadi jadi belum bisa dilihat oleh Bapak Ibu yang hadir di ruang ini, ya. Ya, tapi enggak apa-apa lah. Nanti bisa di-share juga, bisa di-share di grup. Saya lanjutkan, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, masa depan itu tidak bisa dibangun dalam sekejap mata. Rasulullah untuk membangun peradaban Islam, ya, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah, dan sampai sekarang kita bisa merasakan, ya, bagaimana hasil dari perjuangan Rasul kita. Nah, karena tidak bisa dibangun dalam sekejap mata, berarti kita semuanya perlu waktu. Nah, ya, perlu waktu. Waktu pencapaiannya, ya, tergantung juga, ya, bagaimana ikhtiar kita. Jadi kalau, ya, ikhtiarnya sedikit,
berarti sampainya ke tujuan ya lebih lama. Ikhtiarnya semakin besar, maka waktu sampai di tujuannya akan semakin lebih pendek. Nah, tapi prinsipnya tidak bisa dalam sekejap. Saat ini kemarin saya ngobrol-ngobrol Bapak Ibu sekalian dengan Pak Anto ya, bagaimana mulai dari SD Muhammadiyah Ikanopan ya, kemudian sekarang sudah mulai bisa membangun sekolah lanjutan untuk memfasilitasi anak-anak lulusan dari sekolah kita supaya nanti bisa berkelanjutan ya, belajarnya. Sekarang sudah bisa diwujudkan sebuah SMP, ya SMP Ahmad Dahlan, tentu ya itu dibangun dari bawah, ya dari bawah. Dan sekarang sudah masuk tahun keberapa ya Pak Anto ya? Sudah masuk tahun keberapa? Untuk SMP-nya? Baru menamatkan 1, Pak. Tahun keempat. Masuk tahun keberapa? Tahun keempat, Pak. Tahun keempat ya. Berarti sudah meluluskan 1 kali ya, Pak Anto ya? Iya. Iya, Ustaz. Itu sudah luar biasa, artinya proses bagaimana kita mendidik anak di SMP ya, setelah dari SD 6 tahun, di SMP 3 tahun itu sebagai satu siklus ya, itu sudah sempurna ya, karena sudah meluluskan. Nah, kita melihat bagaimana hasil lulusan kita. Nah, terus jadi analisis SWOT itu ada potensi, ada kekuatan, ada kekurangan atau kelemahan, terus ada ancaman ya, terus ada peluang. Nah, ini terus ya. Jadi ciri utama dari Perserikatan Muhammadiyah itu kan sejak awal dibangun itu sebagai organisasi pergerakan. Ya, jadi pergerakan itu artinya harus bergerak, tidak boleh diam. Ya. Jadi semua sekolah ya itu semuanya mengalami kemajuan. Jadi tidak hanya sekolah-sekolah yang maju saja, sebenarnya semua sekolah itu mengalami kemajuan. Tetapi pencapaian kemajuannya yang berbeda-beda. Nah, ada yang majunya cepat, pesat, dan ada majunya hanya biasa, dan ada yang majunya hanya sedikit. Nah, yang majunya biasa dan sedikit ini lalu dikatakan ya tidak maju ya, karena nggak bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang maju cepat. Nah, jadi sebenarnya semuanya mengalami kemajuan. Nah, cuma ya kalau dalam bahasa persaingan itu kompetitor kita itu majunya lebih cepat. Ya, ini masa depan tidak dapat dibangun dalam sekejap. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, karena sampai jam berapa ya Pak Anto ya? Ini pengantar saya untuk diskusi. Nanti kalau ada sharing-sharing itu saya senang. Masih berapa menit lagi? Kita bisa ada 5 menit lagi, Pak. Setelah itu kita 5 menit lagi ya. Jadi biar nanti harus ada sharing ya, supaya nanti ada dampaknya, ada efeknya. Ketika mungkin barangkali saya pernah mengalami atau punya pengalaman ya berkaitan dengan mungkin apa yang ya bisa kita inspirasikan. Nah, 5 menit ke depan, jadi Bapak Ibu sekalian, karena semuanya itu by proses ya, tidak bisa sekejap, maka perlu adanya
komitmen seluruh stakeholder. Artinya semua yang ada itu harus punya komitmen. Ya, tidak bisa komitmennya itu hanya dimiliki oleh ketua cabang, ya, oleh ketua majelis, oleh kepala sekolah, tidak bisa. Ya, jadi seluruh elemen, ya, atau yang bahasa kerennya itu sering disebut stakeholder, ya, orang-orang yang mempunyai keterlibatan di dalam misalnya sekolah kita, ya, organisasi kita. Nah, itu semuanya harus punya komitmen. Ya, jadi misalnya kajian ini, ya, itu harus punya komitmen. Tidak punya komitmen nanti ya akan putus di tengah jalan, ya, akan merasa berat ya di tengah jalan. Padahal seperti ini itu adalah nutrisi, ya, menambah energi, menambah semangat, menambah motivasi. Jadi perlu adanya komitmen semuanya, ya, tidak bisa hanya orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu ya bisa saja begitu, tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, nanti akan kalah cepat ya dibandingkan dengan institusi-institusi yang lain. Gitu. Nah, lebih-lebih kalau di sekitar kita, yaitu banyak persaingan-persaingan, nah ini harus lebih keras lagi. Bagaimana kita bisa membangun komitmen itu. Tapi sunatullahnya memang begitu. Misalnya di kota itu banyak mungkin pesaing-pesaingnya, tapi mungkin kalau di daerah yang kabupaten atau mungkin di daerah yang masih di desa-desa itu ada kecenderungan ya santai, biasa-biasa saja. Nah, ketika kita ada di daerah seperti itu dan kita berlari cepat, nah ini kita akan menangkap begitu banyak ya kesempatan-kesempatan. Nah, ini yang kadang-kadang jarang disadari, jarang diambil kesempatan itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, layanan prima, ya, layanan prima ini saya ambil sebagai istilahnya poinnya, karena layanan prima ini tidak identik dengan kita harus membangun fasilitas yang lengkap, yang bagus, yang yang membuat orang itu jadi mau bergabung dengan kita, mau masuk sekolah kita. Itu ternyata kalau kita teliti ya tidak benar. Ya. Tetapi layanan prima itu berkaitan erat dengan istilahnya kalau ekonomi itu kepuasan pelanggan, ya, kepuasan customer. Nah, jadi layanan prima itulah yang kemudian nanti baru berdampak pada kemudian adanya fasilitas-fasilitas yang lengkap, ya, fasilitas-fasilitas yang representatif. Tetapi meskipun kita punya fasilitas lengkap yang sangat representatif, tapi ketika mindset-nya, komitmennya itu tidak terbangun, ya jadi ini tidak bisa klik, ya. Jadi eman-eman sekali dan kalah dengan pihak-pihak yang memberikan pelayanan prima, servis yang memuaskan, dan itu nanti pertumbuhannya akan cepat sekali. Langsung saya teruskan. Nah, itu ada foto-foto, ada beberapa foto yang saya ambil itu sebagai inspirasi. Ya, ini yang sebelah kanan itu yang pakai kaos merah itu teman-teman di sekolah, ya, saya ajak untuk raker, ya, biar berekspresi sambil refreshing. Itu nggak ada pengarah gaya, nggak ada apa. Wah, ternyata
macam-macam itu. Artinya apa? Artinya ya semangat itu akan bisa kita bangkitkan ya ketika kemudian kita bisa membangun kita bisa menyediakan layanan yang prima, potensi-potensi selama ini yang mungkin masih terpendam, nah itu nanti akan bermunculan. Gambar yang di sebelahnya itu periode awal-awal ya komunikasi di sekolah-sekolah Muhammadiyah se-Indonesia. Ya, sebelum ada foto itu, Bapak dan Ibu sekalian, itu foto pas saya di Jepang itu. Di Jepang tahun 2011. Ya, itu komunikasi ya bukan pertama mungkin, tapi itu komunikasi di awal-awal ya era silaturahim global kita. Saya merasakan ya karena saya sudah lama, jadi saya ke Jepang itu saya sudah 23 tahun ya, sudah 23 tahun saya mendapat amanah di perguruan Muhammadiyah, dan waktu itu ya masih untuk sekolah-sekolah kita sendiri. Belum ada komunikasi seperti ini kayak Jogja dengan Aikanopan sekarang ini. Nah, di situ saya belajar bahwa sukses itu bukan untuk diri sendiri. Sukses yang sebenarnya itu adalah bagaimana kita bisa membawa sebanyak-banyak orang yang ada bersama kita ini semuanya sukses semua. Nah, gitu. Ya, jadi itu saya kasih tulisan merah. Ya, pertanyaannya hanya tinggal mau apa tidak. Udah gitu. Kita mau disiplin itu mau apa tidak. Kita mau memberikan pelayanan yang prima itu pertanyaannya mau apa tidak. Itu jadi bukan berhubungan dengan kompetensi khusus ya harus S1, S2 ya. Semua stakeholder pertanyaannya tinggal mau apa tidak. Ya, kalau sederhananya ya mau capek ya, tidak senang mengeluh itu. Nah, kemudian terakhir fokus ya pada ciri khusus keunggulan kita. Jadi Pak Anto ya dan Bapak-bapak sekalian, kita harus ya bisa membangun ciri khusus ya yang menjadi keunggulan kita. Coba satu saja dulu apa, nanti mungkin barangkali kita diskusikan ya yang kira-kira di sekitar kita belum ada dan itu menjadi core, menjadi ciri khusus yang nanti bisa kita angkat sebagai unggulan dan itu ya belum dimiliki oleh misalnya kalau sekolah ya oleh sekolah-sekolah yang lain. Nah, coba nanti kita diskusikan apa gitu, satu saja dulu. Nanti kalau itu sudah melejit nanti akan muncul yang lain. Nah, terus yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, mari kita jadikan apa yang diamanahkan kepada kita itu sebagai prioritas. Ya. Kalau saya membangun mindset guru-guru, membangun karakter guru-guru itu, kalau secara umum kita sering mendengar ya, jadikan sekolah kita itu rumah kedua kita. Ya, karena rumah pertama kita itu ya tentu rumah kita sendiri yang kita diami, yang kita tinggali ya. Nah, sekolah harus seperti rumah kita yang kedua. Nah, bagaimana kita punya perhatian kepada rumah kita, mestinya ke sekolah juga begitu. Jadi sekolah itu tidak hanya sekedar ya tempat kita kerja, sudah kerja, dapat gaji, pulang, sudah begitu. Ya, kita tidak perhatian, tidak berusaha untuk bagaimana sekolah bisa maju. Maka kalau saya, dimanapun saya ditugaskan, Bapak Ibu, ini saya sudah ditugaskan di 4 sekolah ya. Jadi selama 34 tahun ya saya
Jadi guru itu saya sudah ditugaskan di 4 sekolah. Selama 34 tahun itu separuhnya itu saya sebagai kepala sekolah sampai saat ini. Nah ini saya bangun. Jadi sekolah itu harus menjadi rumah pertama. Nah, ini mungkin sesuatu yang khusus dari saya. Jadi sekolah atau mungkin diskup ya struktural di perserikatan kita ya, apa itu di ranting, apa itu di cabang, apa itu di PDM dan selanjutnya, maka itu harus kita jadikan sebagai prioritas utama. Kalau saya di sekolah ya sekolah itu menjadi rumah pertama. Artinya rumah pertama itu apa? Rumah pertama itu bukan terus kita lalu harus menginap di sekolah, harus berlama-lama di sekolah, tidak ya. Semuanya biasa saja. Ya, semuanya ada jam tugasnya, ya, ada job-job yang sudah diatur untuk kita semua. Tetapi kapanpun ya sekolah membutuhkan kita, kapanpun sekolah memanggil kita, nah, maka kita tidak boleh apapun alasannya, ya, tidak boleh tidak, jadi tidak boleh menolak. Kapanpun sekolah memanggil kita, kapanpun sekolah menugaskan kita, adanya itu hanya siap. Nah ini sekarang sudah banyak Bapak dan Ibu sekalian, sekolah-sekolah yang seperti itu. Ya, kemarin saya sama Pak Anto sudah merasakan langsung ya bagaimana di Komplek Muma itu ya ada TK, SD, SMP, SMA itu saya menjadi saksinya ya, saya menjadi saksinya. Dulu mungkin ya masih biasa-biasa saja, sekarang sudah luar biasa. Nah, nanti Pak Anto bersama bapak-bapak ibu-ibu yang lain ya, ada Pak Laudin, nanti mungkin bisa menjadi motor penggeraknya nanti di Aikanopan. Mungkin demikian ya Bapak dan Ibu sekalian, sudah lama ini nanti khawatir tidak berkesempatan untuk ya bincang-bincang. Saya sangat senang ya, sehingga nanti lebih aplikatif ya. Demikian ya Pak Anto ya yang saya sampaikan. Oke, dan sementara saya tutup dulu. Mudah-mudahan Allah karuniakan banyak kebaikan dan keberkahan, dan ada banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah udah kita mendengar bersama kajian singkat yang disampaikan oleh Ustadz Arif Rahman Hakim terkait dengan materi revitalisasi mindset kaderisasi, terkhusus di amal usaha Muhammadiyah di masyarakat kita sendiri. Banyak hal-hal yang memang harus dibangun mulai dari awal untuk meneguhkan keyakinan, harus di-recharge lagi kembali semangat-semangat kita ini. Asupan-asupan nutrisi yang kita terima malam hari ini jangan cuma sekedarnya bisa diterima hanya sebatas mendengar kajian, tapi bisa diterapkan nantinya. Walaupun sebenarnya berproses, tapi alhamdulillah terima kasih banyak Ustadz sudah menyampaikan materi malam hari ini. Kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menanggapi materi yang disampaikan oleh Ustadz Arif. Mungkin ada sesi diskusi juga, saya persilakan untuk kepada Bapak Ibu terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Arif Rahman Hakim tentang revitalisasi mindset kaderisasi. Ada yang unik tadi saya lihat ini Ustadz. Silakan Bapak Ibu, saya senang ya. Baik, silakan kepada Bapak Ibu. Ada yang ingin menanggapi, mungkin sharing, karena mungkin permasalahan di Jogja dan di Aikanopan ini berbeda gitu ya Ustadz ya. Mungkin bisa saling bertukar informasi. Pasti beda ya. Atau sudah siap untuk eksekusi semua ini. Ya.
Baik Ustadz, mungkin saya coba menanggapi sedikit dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Arif tadi terkait dengan eh, amanah sebagai prioritas pertama kita ini kan. Jadi kan amanah sebagai prioritas pertama, prioritas utama. Ya, ya, kita lebih banyak sebenarnya menghabiskan waktu kita itu di, apalagi kalau dia melusa itu di sekolah-sekolah gitu. Ustadz. Sekolah-sekolah. Ya benar seperti yang disampaikan oleh Ustadz Arif tadi, saya langsung tersentuh dengan satu kata itu ya. Karena lebih banyak sebenarnya Ustaz, lebih banyak di luar daripada di rumah ini Ustaz. Iya. Iya. Saya mengerti sekali bahwa beban tugas tanggung jawab yang dilimpahkan kepada guru-guru kita di sekolah gitu kan, tidak hanya cukup hanya di sekolah saja, tapi juga kadang-kadang dibawa ke rumah gitu kan untuk tahap penyelesaian. Mungkin cukup capek gitu kan, apalagi terkait dengan yang kita sampaikan lagi pelayanan prima gitu. Belum lagi di sekolah tentang apa namanya administrasi yang menumpuk gitu kan. Iya. Mungkin Ustadz satu sesi mungkin bisa ditambahkan sedikit tantangan Ustadz ketika Ustadz 4 periode diamanahkan menjadi kepala sekolah gitu kan. Iya. Saya dengar cerita kemarin waktu di penginapan. Jadi Ustadz Arif ini alhamdulillah satu kamar terus dengan saya selama 8 malam, cerita lucu. 4 tahun perjalanan Ustadz, 4 kali lah ya saat 4 sekolah yang diamanahkan untuk jadi kepala sekolah. Pasti tantangannya jauh berbeda. Lagi dengan sekarang itu udah dikenal dengan jiwa muda gitu kan. Kita ngelihat Ustadz sendiri dengan usia segitu tapi masih performa muda gitu Ustadz. Bisa ditambahin sedikit sharing terkait dengan itu. Saya sudah mulai berkarya, Pak Anto masih persiapan mau menuju ke dunia. Ya, baik Bapak dan Ibu. Jadi begini ya. Ini saya periode yang kelima ini. Jadi kepala sekolahnya periode yang kelima ini sebenarnya sudah ya ya sudah harus diganti yang muda. Tapi di Jogja itu sekolah banyak soalnya ya. Sekolah banyak. Ada yang sudah besar, ada yang sedang, ada yang masih kecil. Nah, mungkin juga masih dibutuhkan ya untuk style karakter sekolah-sekolah tertentu. Ini harus yang sudah punya banyak istilahnya pengalaman sehingga bisa melakukan percepatan. Ya. Nah, itu tentu setiap kepala sekolah itu ada pertimbangannya masing-masing. Ya, kalau misalnya sekolah yang perlu harus didukung dengan pengalaman dan keberanian mengambil eksekusi hanya diberi kepala sekolah yang biasa-biasa ya tidak bisa maju. Ya, jadi, nah ini saya rasakan Pak Anto ya setelah saya pulang dari Jepang terutama tahun 2011 ya, itu merupakan awal bagaimana saya membangun sukses itu menjadi sukses bersama. Ya, sukses bersama. Saya dulu sekolah saya ya dulu biasa, kemudian menjadi sekolah favorit ya. Jumlah siswanya saat itu ya sudah bagus, sudah 300-an. Kemudian selama saya 22 tahun ya di sekolah yang pertama itu saya menjadi bagian yang membersamai sekolah itu mulai dari siswanya 300-an, saya masuk sana sampai kemudian saya jadi kepala sekolahnya. Ada pada saya masih sangat hafal ya karena saya jadi kepala sekolahnya di sana. Jumlah siswanya dari 300-an sampai menjadi 1.554. Ya, dari ada paralel 2 kemudian sampai menjadi paralel 7. Ya, ini. Jadi itu saya mulai jadi guru sampai kemudian jadi kepala sekolah 2 periode di sana. Lalu saya dipindah ke sekolah yang kecil, ya alhamdulillah. Kemudian sekolahnya bisa berkembang, bisa maju. Selama 2 periode juga saya di sana. Kemudian sekarang dipindah lagi.
gitu. Jadi ini periode yang kelima. Nah, berkaitan dengan ya tadi yang disampaikan oleh Pak Anto ya, harus ada kebijaksanaan ya. Ini mungkin Pak Anto ya. Ini saya sifatnya itu tidak sekedar formalitas ya, tapi saya langsung lapangan ya. Jadi tidak hanya sekedar formalitas tapi langsung di lapangan. Jadi mohon maaf ya, mungkin barangkali di antara bapak-bapak pengurus atau mungkin guru ya, ada yang mungkin guru perserikatan, ada yang guru negeri. Ya, karena saya ini sebagai pelaku di lapangan. Jadi kalau di Jogja ya, itu sekolah negeri kalah dengan sekolah Muhammadiyah. Dan sekolah Muhammadiyah itu juga masih berat, ya masih berat. Jadi meskipun kalah dengan sekolah Muhammadiyah, tapi sekolah Muhammadiyahnya sendiri itu masih berat. Artinya apa masih berat? Kalau kepala sekolahnya tidak punya semacam kebijaksanaan untuk berani mengambil keputusan untuk kemajuan sekolah, nanti pasti ya akan mundur. Kenapa? Itu dan ini banyak kepala-kepala sekolah di Jogja itu yang menjadi kepala sekolah itu ada dalam frame ya aturan kedinasan misalnya ya. Aturan kedinasan itu kan tadi disampaikan oleh Pak Anto syarat dengan berbagai macam beban administrasi ya itu. Nah, ini beda ceritanya karena saya banyak melakukan kunjungan-kunjungan ya ke daerah-daerah ya mungkin suatu saat mudah-mudahan bisa sampai ke Aikanopan ya. Ya itu saya ketika ditugaskan oleh dinas ya untuk memberikan pendampingan itu memang berat dan itu di sekolah-sekolah negeri ya, di sekolah negeri bukan sekolah Muhammadiyah karena saya mendapat tugas dinas. Jadi kenapa di sekolah-sekolah negeri itu tuntutan administrasinya itu demikian tinggi? Ya karena hanya itu ya, saya ulangi sekali lagi, hanya itu yang bisa dijadikan ukuran oleh negara. Ya, sekolah negeri itu dapat murid atau nggak dapat murid, nggak ada masalah dengan guru-gurunya. Nah, ya, dia dibangunkan oleh negara. Fasilitas disiapkan oleh negara. Ya, untuk mencukupi gajinya guru digaji oleh negara. Sehingga ya sudah tuntutan dari misalnya kementerian, dari kedinasan itu harus harus administratif, ya memang hanya itu yang bisa dijadikan sebagai alat kendali. Kenapa kok hanya itu? Ya sebagai contoh misalnya, saya datang ya ke pelosok, saya sudah siap. Nah ini misalnya ya ada kepala sekolah, mungkin guru, datangnya siang-siang. Nanti belum jamnya pulang ya sudah pada pulang, anak-anaknya sudah pada pulang. Terus apa yang bisa dipertanggungjawabkan dari itu semua? Tidak bisa. Ya hanya administrasi. Nah, kita di sekolah Muhammadiyah ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan administrasi ditekankan dengan begitu membebani, begitu memberatkan. Nah, makanya saya tadi sampaikan, jadi perlunya ada kebijaksanaan yang prioritasnya itu bagaimana untuk kemajuan sekolah. Ya, administrasi tetap ya harus tetap harus ada, tetapi tidak harus semuanya sebagaimana di sekolah-sekolah negeri yang sangat syarat dengan beban. Jadi gitu mungkin Pak Anto. Baik, Ustaz, terima kasih banyak untuk tanggapannya luar biasa ini, Ustaz. Terima kasih banyak untuk waktu yang telah disediakan kepada semua untuk bisa berbagi terkait dengan perkembangan. Saya yakin sekali apa yang disampaikan Ustaz tadi, poin paling pentingnya adalah mencari sebanyak-banyaknya diferensiasi yang ada di sekolah kita untuk terkait dengan pelayanan prima.
Insya Allah kita mulai berbenah di sini Ustaz. Jadi bisa saling sharing juga di sana apa yang sebenarnya menjadi prioritas untuk orang tua sebagai customer-nya kita supaya mereka tidak dikecewakan oleh pelayanan yang telah Ya, kita berikan. Apalagi di SD itu 6 tahun gitu Ustaz, waktunya cukup panjang betul, untuk betul. bisa mempertahankan sebuah kepercayaan itu. Ya, betul sekali. Itu kiranya Ustaz. Nggih. Terima kasih banyak sudah Nggih, Pak Anto. untuk Nggih. hadir di Iya. cabang Muhammadiyah Canopat. Insya Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan kesempatan. Ya. Kalau hari ini masih dari Microsoft Teams, dari daring, nanti insya Allah dalam waktu Iya, kita mampir langsung ke sekolah kita. Ya, sebelum ditutup mungkin ada yang ingin disampaikan dari ketua cabang. Pak Aminurullah, mari. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf ini Ustaz, pindah-pindah ini tempatnya nih karena kebetulan malam ini ada acara juga ini di sini. Ini tuan rumahnya ini Pak Suryanto juga ini sebenarnya ada acara di tempat ini sekarang. Jadi tadi saya mengikuti agak terganggu juga lah karena tadi malam ini ada sambil berjualan juga Ustadz di rumah, nutup kedai juga tadi sambil dengarkan Pak Ustadz menyampaikan materi pada malam hari ini. Menarik sekali tadi Ustadz, sangat berterima kasih sekali lah atas kajian yang disampaikan pada malam hari ini terkait dengan membangun sinergisitas kader ya, bagaimana mengemban amanah dan menjadikan amanah sebagai prioritas. Terkait dengan pendidikan yang ada di tempat kita sekarang ini di Labuan Batu Utara, masih banyak berbenah Ustadz, masih banyak berbenah dan masih banyak kekurangan di sana sininya. Namun tuntutan perserikatan karena harus ada pergerakan dan ini menjadikan tugas yang harus dilaksanakan, dan kami sekarang dari SD sekarang ini juga lagi mengembangkan SMP Ahmad Dahlan yang dalam proses yang ini ya, lagi pembangunan. Di sana sininya masih butuh masukan-masukan dari semua pihak, termasuk dari Bapak Ustadz ya, Pak Ustadz Arif Rahman. Nanti suatu saat nanti bisa berkunjung ke Ekanopan Ustadz. Insya Allah, ya, amin. Nanti untuk sharing terkait dengan pelayanan ini Ustadz. Tadi sempat bincang-bincang juga sama Pak Suryanto, di mana perjalanan mereka inspiring ke Turki kemarin, pembicaraan dengan rekan-rekan sejawat di sana, bagaimana mengembangkan pelayanan, meningkatkan mutu pelayanan di amal usaha yang ada di sekolah-sekolah kita. Ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi kita, di mana semuanya pelayanan ini menjadi peran penting dalam amal usaha, terkhusus sekolah, bagaimana supaya ini menjadi prioritas ya Ustadz ya, pelayanan ini Ustadz. Nah, tanpa pelayanan yang baik tentu wali-wali siswa yang menyekolahkan, yang mempercayakan anak-anaknya sekolah di tempat kita tentu akan mulai mempertanyakan kualitas dan mutu pendidikan di sekolah kita. Ini menjadi PR kami Ustadz, dan perlu masukan dari Ustadz bagaimana meningkatkan mutu pelayanan ini di samping mutu-mutu yang lain Ustadz.
Dan malam hari ini terkhusus ini Ustaz, dalam kesempatan ini kami dari pimpinan cabang sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya atas masukan-masukan yang disampaikan Ustaz. Nasihat yang begitu mengena di hati, karena sebagai pelaku perserikatan ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana menjadikan amanah ini sebagai tanggung jawab yang harus dituntaskan, di mana kita diberikan amanah selama 5 tahun, dan selama amanah itu masih diberikan kepada kita, diusahakan semaksimal mungkin untuk menjalankannya. Begitu juga dengan guru-guru kita yang ada di amal usaha. Kalau seandainya amanah yang dibebankan bisa dijalankan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, insya Allah apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan, insya Allah bisa tercapai. Itu mungkin menurut saya, dan ini menjadi bahagian bagaimana kita bersama-sama mengemban amanah ini dengan baik, dan amanah ini adalah tugas dari Allah, bukan sebagai beban ya Ustadz ya, sebagai Kesempatan. sebagai amanah kepercayaan yang diberikan Allah kepada kita, karena kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan kesanggupannya. Mudah-mudahan nasihat pada malam hari ini menjadikan motivasi bagi kami yang ada di Aikanopan ini, dan berharap terus bisa dari Ustadz dari Jogja terus memberikan masukan-masukannya, sharing yang baik untuk kami Ustadz. Siap. Terima kasih Ustadz, mungkin saja yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aminullah, Kapupto Cabang Muhammadiyah Ekonomi, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ustaz Arif yang telah bersedia untuk waktunya berbagi kajian pada malam hari ini. Kiranya Ustaz selalu dalam lindungan Allah, sehat-sehat, dimudahkan. Amin. Dimudahkan segalanya dalam melaksanakan aktivitas hari-hari. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup pengajian malam hari ini dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, juga mengingatkan kembali kepada kita semua untuk bisa berhadir nantinya di malam Senin depan. Insya Allah malam Senin depan itu sudah terkonfirmasi dengan Pak Samsul, Ketua PCIM Turki. Insya Allah beliau juga akan berbagi bersama kita nantinya lewat KDSM ini. Mudah-mudahan menambah spirit ya kita bersama. Terima kasih Ustaz Arif. Mantap. Ya, luar biasa Mas Santo, Pak Aminullah, ya, terima kasih. Saya kiri. Sukses selalu, insya Allah. Begitu, mohon izin live ya. Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin undur diri Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Lias kapan pulang ini Ustaz? Lagi nyetir ini. Hah? Lagi nyetir ini. Lagi? Oh, Masya Allah. Di Sekampak masih. Iya. Oh. Sendiri pulang ini? Rame 6 orang. Sama ibu? Ya. Sama rumah? Sama istri. Oh. Sama rumah. Gimana ibu? Ustaz? Belum boleh pulang sama dokter. Belum boleh pulang? Ya, masih di rumah si Amri. Oh, iyalah. Sama Bang Sadat itu? Iya.
belakangnya. Hati-hati Ustaz ya. Ya, Sehat jangan di ditutup jalan. kawan ini. Kawan di sambil nyetir. Ngobrol kita. Jaga juga. Mau dimulai nih, ha. Sedikit lagi ini dari baru si Kampa, udah si Kampa. Iya. Kampa kan. Allahu Akbar. Yalah, ketemu di Econ Open nanti. Oh gitu. Aduh. Yang lain belum mengundurkan diri nih, yang banyak yang lain yang belum ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.